Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di malam hari ini. Apa kabar? Saya percaya bahwa semua kita dalam keadaan yang baik-baik saja, karena saya percaya bahwa pertolongan semua kita datang daripada Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi ini. Nah sahabat, malam hari ini saya ingin mengajar hal yang sederhana sekali bagi kita dalam streaming yang sederhana ini bagi kita, dari pembacaan kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Lagi dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Streaming yang sangat sederhana, jauh dari berbagai fasilitas alat yang mendukung, tetapi ini sudah cukup bagi kita, karena bagi saya yang penting adalah esensi yang dapat kita tangkap daripada pesan ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Disebutkan di situ bahwa bahasa Yunaninya berkata pasagrafe theopnitos kai ovelimos pros didaskalian pros eparnotosin ten iodio kayo sune. Nah ini yang luar biasa bagi kita. Jadi berbicara tentang firman Allah ini, sekali lagi Alkitab bagi kita bukan, tetapi Alkitab bagi kita is the word of God, adalah firman Allah. Jadi bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman itu sendiri. Sekali lagi, Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab itu adalah firman Allah sendiri bagi kita. Nah, mari kita lihat nanti pada bagian yang lain kita akan belajar bahwa firman yang dimaksud itu adalah pribadi Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kata firman itu adalah gelar tituler yang dialamatkan kepada Kristus Yesus sebagai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita. Tetapi dalam konteks ini kita akan lihat tentang 2 Timotius 3 ayat 16 di sini. Jadi 4 fungsi firman Allah itu dijabarkan dalam surat pribadi, pastoral pribadi kepada gembala muda di kota Efesus, Timotius, oleh spiritual fathernya, yaitu Rasul Paulus. Jadi di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita kembali ke akar kekristenan, yaitu Yudaisme, kita dapat menemukan bahwa hati Allah bagi Israel itu dituangkan dalam bentuk Torah. Ya, jadi kalau kita mengerti Torah, maka kita tidak akan memahami Torah itu sebagai hukum, tapi kita akan memahami Torah itu sebagai sebuah pedoman bagi Israel, perasaan Allah bagi Israel untuk mendidik dan melatih mereka. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya menjadi bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan bermanfaat untuk mengajar. Jadi kebenaran Allah, firman ini, 66 kitab ini to teach us, mengajar kita, mendidik kita, mengedukasi kita. Nah, jadi inilah yang sebenarnya harus menjadi hal yang paling penting sekali bagi para pengkhotbah, bagi para gembala, untuk benar-benar mendidik lewat firman Tuhan. Nah, fungsi Alkitab itu sendiri yang pertama adalah untuk bermanfaat untuk mengajar, to teach us how to lead us. Nah, nggak ada yang lain. Jadi firman Tuhan berfungsi untuk mengajar.
Karena itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya menjadi bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan Taurat Tuhan. Nah, Taurat itu adalah terminologi daripada kehidupan orang Israel. Jadi Allah Elohim Yahweh itu menjadi terminologi daripada orang Israel. Seluruh pusat kehidupan Israel itu sentralistik, berpusat kepada pribadi Allah sendiri. Kemudian dalam pribadi Allah, bagaimana mereka berperilaku, mereka membuat keputusan, daily life, itu semuanya sinkron dengan Torah, sinkron dengan Allah sebagai pusat kehidupan mereka, Israel, pusat kehidupan Israel. Kalau kita temukan Allah menaruh hatinya untuk mengatur orang Israel dengan tatanan yang ada lewat Torah, itu kita melihat. Dan di sini kita juga melihat bahwa dalam kehidupan Israel itu kita menemukan bahwa Allah menjadi terminologi, Allah menjadi ideologi kehidupan dari Israel. Nah, ideologi inilah, ideologi Israel yang adalah yang berpusat kepada Elohim Yahweh itu kemudian syahadatkan dalam bentuk Shema Israel. Nah, setiap pribadi dari Israel itulah harus mengenal Allahnya. Sebelum dia mengenal Allahnya, dia sekolah dalam sekolah-sekolah yesifa, sekolah-sekolah rabi yang diperuntukkan bagi anak-anak Yahudi. Maka dia punya terminologinya, itu Allah. Nah, pengakuan terminologi Allah itu lakukan dalam bentuk kalimat syahadat. Nah, itu confession. Confession itu penting sekali bagi Israel. Syahadat itu penting sekali bagi setiap pribadi Israel, di mana terminologi kehidupan mereka berpusat kepada Elohim Yahweh. Nah, syahadat itu yang kita kenal dengan nama Shema Israel, Shema Israel gitu. Jadi Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu Echad, itu adalah Shema Israel, pengakuan mereka akan kedaulatan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, pengakuan itulah yang mengikat mereka sehingga mereka menjadikan Allah sebagai terminologi dalam berbagai bidang kehidupan mereka, apapun itu. Nah, itu fungsi daripada kita melihat dalam konteks perjanjian lama bagaimana Torah itu mendidik, mengikat orang Israel, mengajar mereka dengan menjadikan Allah menjadi terminologi kehidupan Israel itu sendiri. Nah, kita juga melihat di sini bagaimana dalam perjanjian baru kita melihat ada hukum-hukum rohani yang mendidik kita sebagai umat perjanjian baru. Kalau kita temukan bagaimana Yesus mengajar di dalam pengajaran kepada murid-murid, dimulai dari, kita bisa dapat melihat dalam the Lord's teaching dari Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7 itu adalah the Lord's teaching, how Jesus teach his disciples to understanding about the kingdom value, bagaimana nilai-nilai kerajaan itu dalam Matius pasal 5. Kita dapat menemukan the Lord's teaching sampai Matius pasal yang ke-7. Nanti kita dapat melihat dari kitab Roma sampai ke belakang semua, itu kita melihat bagaimana Rasul Paulus secara sistematika itu mengatur nilai-nilai pelajaran-pelajaran yang Yesus sudah ajarkan itu dalam sebuah sistematika dan menjabarkan dengan baik sekali. Jadi bagi orang Kristen, Alkitab bukan berisi firman Allah. Sekali lagi, supaya kita nggak keliru, Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab itu adalah the word of God sendiri. Dikatakan di sini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, illumination by the Spirit of God, by the sovereign God, itu bermanfaat untuk mengajar, Israel. Pasagrafe Theopneustos kai ovelimos pros didaskalia. Nah, itu artinya didasko, dari kata didasko ini maka turunlah kata disciples atau murid, to teach us, to lead us, to show for us, ya, jalan-jalan Allah, kehendak Allah. Ini yang penting sekali bagi kita. Yang kedua adalah kita, Alkitab mengatur ini dengan jelas sekali. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3 ayat 23. Karena itu manusia suka saling menuding,
saling menuding satu dengan yang lain. Peristiwa ini terjadi ketika dalam pembunuhan pertama di taman, pembunuhan berencana terjadi di Taman Eden, bagaimana Kain membunuh Habel dalam sebuah plot pembunuhan berencana ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia lain tidak bisa, manusia kita yang sudah jatuh dalam dosa ini sering menuduh orang lain berdosa. Nah, saling tuduh di antara kita. Tuduhan itu ketika Adam dan Hawa fall in sin di antara mereka, ketika Allah bertanya kepada mereka, maka wanita menunjuk pria, kemudian yang wanita juga menunjuk iblis di situ dalam rupa ular. Itu kita dapat melihat. Jadi kalau manusia sama manusia berdosa, saling tunjuk bahwa kamu berdosa, kamu salah, itu kita masih bisa mengelak, kita masih bisa menghindar. Tetapi kalau Alkitab jelas berkata kepada kita, Alkitab jelas berkata kepada kita bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Demut dan Selem dalam rupa itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau saya berkata bahwa si A berdosa, si A akan berkata kepada saya, kamu juga orang berdosa. Jadi ketika Alkitab berkata bahwa si A dan si B orang berdosa, maka tidak ada seorang pun yang dapat membantah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa kita semua orang berdosa dan kita butuh anugerah untuk diselamatkan. Nah, itulah sebabnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 kita akan lihat di sini. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita akan lihat Galatia, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Sehingga jelaslah bahwa bagi kita, all of us saved by faith, not by works. Ini penting sekali bagi kita, karena itu semua perbuatan baik, semua apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menolong kita, just by the grace of God. Nah, ini yang penting sekali bagi kita. Yang kedua adalah dalam 2 Timotius tadi yang kita baca, jelas sekali fungsi daripada firman Tuhan itu sendiri, bahwa firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar kita. Kemudian firman Tuhan itu berfungsi untuk mendidik kita. Nah, itu berfungsi untuk mengajar dan menyatakan kesalahan kita, memberitahukan bahwa kita orang berdosa. All of us is a sinner in the eyes of God. Nah, kalau kita berkata si A berdosa, si A akan mengelak dan bisa menunjuk kita orang salah. Dan Alkitab tidak bisa. Bagi Kristen, kebenaran yang otoritas bagi kita, kebenaran yang harus kita pahami, yang harus kita ikuti, standar bagi kita yang sudah final bagi kita. Karena itu ketika Alkitab berkata all of us is sinner, maka kita adalah orang berdosa. Tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Jadi fungsi Alkitab yang kedua dalam 2 Timotius pasal 16 ini adalah untuk menyatakan kesalahan. Nah, menyatakan kesalahan-kesalahan seperti apa? Dalam hal ini tentunya pelanggaran-pelanggaran rohani, pelanggaran amoral, pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan. Nah, seperti dalam kehidupan orang Israel dalam perjanjian lama, kita dapat menemukan bahwa memang Torah itu mengikat orang Israel dan menyatakan kesalahan di situ. Kalau seseorang membunuh, maka kita berkata jangan membunuh. Ketika dia dibunuh, dia dihukum di situ. Tapi hukum perjanjian baru ini lebih hebat lagi bagi kita. Di sini dikatakan menyatakan firman Allah berfungsi, bermanfaat, berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang luput ketika Alkitab menyatakan kesalahannya. Nah, di sini yang kedua adalah untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik memperbaiki kelakuan. Ini sejajar sekali dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Di situ berubahlah oleh pembaruan budi, digunakan kata transform di situ, kata transform atau kata metamorfosa. Nah, dalam kehidupan Kristen kita akan menemukan ada dua jenis metamorfosa. Yang pertama, dalam ilmu biologi kita menemukan ada metamorfosa sempurna. Metamorfosa sempurna itu artinya dari proses
yang paling kecil, lalu ada larva, lalu sampai kemudian ada telur, ada larva, kemudian ada kepompong, kemudian ada kupu-kupu. Itu sempurna. Dan kupu-kupu selalu dilambangkan dengan sebuah metamorfosa atau transformasi yang sempurna. Sementara ada lagi metamorfosa yang tidak sempurna, artinya proses itu nggak sempurna. Seperti dia telur, atau telur langsung dia jadi kecoa. Nah itu contohnya kecoa. Itu adalah metamorfosa yang tidak sempurna, yang suka di tempat-tempat jorok ya. Jadi ada dua metamorfosa. Nah, Kristen kita ini Kristen yang metamorfosanya sempurna atau metamorfosa nggak sempurna. Kalaupun metamorfosa belum sempurna, berarti belum mengalami pembaharuan pikiran, masih hidup dalam dianoia pikiran yang lama. Karena itu perlu dibawa kepada pertobatan, yaitu metanoia, pembaruan pikiran. Jadi untuk memperbaiki kelakuan kita, sehingga kelakuan tabiat manusia lama atau anthropos sarkos itu dibawa kepada anthropos pneumatikos, manusia roh. Nah ini penting sekali, karena di dalam Galatia pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 berkata bahwa jika seorang mengaku dia anak Allah, maka dia akan dipimpin oleh roh Allah. Nah ini penting sekali. Nah ada banyak orang akhir-akhir ini mengaku dipimpin oleh roh Allah, mengaku dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kita lihat di sini ada proses. Kata dipimpin itu dari kata agone, akar katanya ago. Artinya sendiri adalah intense konflik. Nah, intense konflik itu konflik yang mana? Konflik antara manusia daging kita, sarkos anthropos, manusia daging ya, percabulan, hawa nafsu, dengki, amarah, dendam. Itu bisa lihat manusia-manusia cemar dalam Galatia pasal 5. Ada versusnya juga dengan manusia roh yang menghasilkan buah roh atau karpos di situ. Peperangan kemudian manusia lama, manusia daging atau karnal itu berperang dengan manusia roh atau anthropos pneumatikos dalam berbagai peristiwa hidup, peristiwa-peristiwa hidup yang kita hadapi. Nah, ketika kita menuruti manusia karnal, daging, maka daging itu akan berkuasa, sehingga manusia roh itu akan tidak berkuasa atas manusia daging, sehingga kita tidak pernah dapat menuruti kehendak dan kemauan Allah. Jika seseorang terbiasa dalam peristiwa-peristiwa hidup mengambil keputusan berdasarkan manusia roh, maka dengan mudah roh Allah Roh Kudus akan menuntun, akan berdiri di sampingnya sebagai parakletos, paraklei. Artinya the man who is standing beside us to mengadvokasi kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi kalau orang mengaku roh Allah, dia akan dipimpin oleh roh Allah. Kata dipimpin itu dia menang atas konflik-konflik. Dia menang atas konflik hidup, sehingga roh Allah dapat berbicara, Tuhan dapat berbicara dengan baik, dengan benar kepada dia. Karena memang antenanya benar, rohnya, batinnya benar, nuraninya benar. Sehingga dia dapat menerima apa yang disampaikan oleh roh Allah. Itulah sebabnya juga dia semakna dengan yang dikatakan bahwa barang siapa menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran, because God is spirit. Ya, jadi spirit to spirit, not spirit to flesh. Orang yang rohani dapat memaknai, menerima hal-hal yang rohani. Dia juga dapat mengindra hal-hal yang jasmani. Tapi orang yang jasmani, yang karnal, dia sangat tidak bisa memahami perkara-perkara kealahan. Itulah dalam Ibrani dibahasakan bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita beribadah kepada Allah dengan cara yang layak dan dengan yang berkenan. Cara yang layak seperti apa? Ya, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran adalah the personal of Christ. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat yang 14, ayat yang ke-6 bahwa aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dia berkata juga dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, if you know about the truth shall make you free. Jadi kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Menariknya di sini kita dapat menemukan bagaimana Yesus waktu akan disalib dan dia diadili di hadapan Pilatus sebagai seorang gubernur Roma waktu itu, prokurator tanah Yudea waktu itu. Kita dapat melihat ketika Yesus diadili di situ di hadapan Pilatus, kita harus tahu bahwa orang Roma mengenal prokurator itu, Pilatus itu dia yang membuat hukum dan dia adalah hukum. Dia terbiasa menghukum orang, dia membuat hukum, dia memberikan definisi bagi kebenaran. Nah, kebenaran yang bagi Pilatus adalah seperangkat hukum, seperangkat gagasan, seperangkat ide dan logas atau logo ideologi yang dia anut. Kalau menurut dia benar, ya dia benar menurut hukum-hukum Roma.
seseorang salah yang diadili. Dia terbiasa dengan kebenaran diri sendiri, dia terbiasa dengan kebenaran versi Roma. Itulah sebabnya dia punya kebenaran diri sendiri sehingga dia tidak memahami kebenaran yang berdiri di depan dia. Karena itu kebenaran yang mutlak bagi kekristenan adalah the personal of Christ. Jadi Pilatus berkata kepada Yesus, dia berkata di situ kepada Yesus dalam bahasa Latinnya, quis est veritas. Quis est veritas itu artinya apa itu hukum. Sebenarnya itu adalah bahasa yang impersonal karena yang berdiri di depan Pilatus itu bukan benda mati. Itu bukan sebuah patung, tapi yang sebenarnya yang berdiri di hadapan Pilatus itu adalah pribadi, personal. Jadi bahasa yang disampaikan oleh Pilatus itu adalah bahasa impersonal. Jadi Pilatus sedang tidak berbicara dengan patung, Pilatus tidak sedang berbicara dengan sebuah benda, tapi Pilatus sedang berbicara dengan pribadi Yesus, the living Son of God itu. Tapi karena dia sudah terbiasa membuat hukum, membuat yang benar, membuat hukum kebenaran menurut versi dia. Kebenaran menurut versi dia ini kata benar, lalu di belakang kata benar itu dia mendeskripsikan, menjelaskan pengertian di balik kata benar itu. Jadi pengertian bagi kita bukan kebenaran itu bukan retorika, bukan sebuah seperangkat, tapi kebenaran bagi Kristen itu adalah the personal of Christ, pribadi Allah sendiri, pribadi Yesus sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan kita kembali tadi dalam the 4 fungsi, the 4 function of Bible yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi. Jadi itulah kebenaran bagi kita. Nah, kebenaran bagi kita, jadi Yesus menuntun kita. Roh Kudus menuntun kita dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 juga disampaikan bahwa jika Roh Kudus datang, dia akan menuntun kita. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran di situ. Siapa itu kebenaran? Pribadi Yesus. Dan kemudian menyatakan kesalahan, menyatakan dosa di situ supaya kita tahu all of us is a sinner, but by the grace of God, saved by Christ, redeemed by Christ, ditebus. When Jesus say on the cross tetelestai is finished, sudah selesai. Dia membeli kita secara hukum lunas. Di bawah perjanjian kutuk dosa kita terikat, tapi kemudian perjanjian kontrak itu dibatalkan oleh Tuhan, ditebus, dibayar dengan nyawanya. Jadi kebenaran bagi kekristenan itu adalah pribadi Yesus, dan sungguh luar biasa ayat ini Yohanes 8 ayat 32. If you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, who is the truth? Siapa itu kebenaran? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran bagi kita bukan seperangkat retorika, pikiran dan penafsiran, tapi kebenaran bagi kita adalah tingkah laku, adalah perilaku, adalah habitus, perilaku, karakter Yesus, perkataannya, perilaku dan tindakannya, itu seperangkat kebenaran. Karena itu ideologi Kristen adalah ideologi Kristus yang harus diikuti, yang ditanamkan dalam hidup ini. Dan yang kedua adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang hilang dari gereja akhir-akhir ini. Nah, kita lihat yang terakhir ini, poin yang terakhir ini, gereja kehilangan Ratna Mutu Manikam, how to educate people, how to educate the church member. Bagaimana untuk mendidik. Kita melihat dalam 10 dekade, maksudnya dalam 2 dekade ini, 1 dekade 10 tahun, 20 tahun belakang ini, kita bagaimana gereja diporak-porandakan dengan ide teologi kemakmuran yang diusung oleh kelompok karismatik. Nah, mereka benar-benar memperkosa Alkitab, kemudian mengeksploitasi Yesus seperti sebuah industri, dalam Kristenan. Bagaimana they gain money for their own self. Jadi untuk kelompok mereka, untuk pribadi mereka mendulang uang bagi mereka. Bagaimana untuk mendapatkan uang? Jadi Alkitab dieksploitasi dengan begitu. Bagaimana teologi ini sangat merusak, dan kita melihat dampaknya akhir-akhir ini adalah bahwa ada batu ujian bagi sebuah pandangan, ada bagi sebuah teologi, bagi sebuah doktrin. Dan doktrin kemakmuran, teologi kemakmuran ini rusak, hancur
pada wabah corona ini. Nah, kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang berpegang kepada teologi kemakmuran, tidak kepada pribadi Yesus, itu maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memahami penderitaan. Itu mendidik dan melatih mereka. Nah, kita melihat di sini bagaimana pada wabah corona ini, bagaimana orang-orang yang terbiasa direcoki oleh teologi kemakmuran, itu wabah corona ini menghantam fondasi iman mereka. Mereka tidak melihat dan memandang penderitaan sebagai cara Allah untuk mendidik mereka. Karena Ayub dalam Ayub pasal 1, sebagai seorang syadik, seorang yang benar dalam perilaku, dalam attitude, dalam tutur kata, dijelaskan dalam 4 kalimat di situ bahwa Ayub itu seorang yang saleh, menjauh kejahatan, takut akan Allah dan lain sebagainya. Tapi pun dia kenal musibah, 10 anaknya mati, hartanya hilang. Jadi orang benar pun kenal musibah, orang benar pun mati. Nah, tetapi orang benar mengalami musibah itu sebagai sebuah kasih sayang Allah kepada mereka untuk mendidik mereka. Nanti kapan saya akan bahas dalam budaya Ibrani, bagaimana memahami penghukuman Allah dalam penghakiman Allah bagi orang Israel sebagai sebuah bentuk kasih sayang dalam literatur Ibrani. Kita akan lihat. Nah, di sini untuk mengajar dan menyatakan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, gereja akhir-akhir ini tidak mendidik orang dalam kebenaran yang mana? Nah, kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran Yesus, attitude Yesus, perilaku Yesus, pola pikir Kristus, pola pikir kerajaan, the mindset of gospel. Nah, ini, tapi orang dididik bukan lagi kepada kebenaran, kepada pribadi Yesus. Orang-orang tidak lagi diajar untuk mengenal the true kebenaran yang adalah perilaku, pribadi, gagasan Yesus itu sendiri. Tapi diajar kepada penafsiran kelompok, diajar kepada penafsiran doktrin organisasi, doktrin kelompok, pengalaman gembala, dan lain sebagainya. Kita memandang kebenaran itu adalah menjadi kebenaran bagi kita adalah kebenaran mutlak, yaitu di dalam Kristus Yesus. Bagi saya, seorang yang sukses di hadapan Allah adalah dia yang tetap berdiri menyuarakan kebenaran sebagai kebenaran yang murni, yang menyampaikan pribadi Yesus yang lahir untuk datang menebus manusia, berkarya, kemudian mati di atas manusia, kemudian bangkit naik ke sorga, Roh Kudus akan datang untuk kedua kali. Semua topik tentang Yesus, tentang pekerjaannya, tentang segala sesuatu tentang Yesus, itu yang harus kita bahasakan, itu yang harus kita ajarkan. Karena di sini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata kebenaran ada yang pertama, kebenaran yang pertama itu adalah diakaiosune. Nah, diakaiosune itu ada karakter, attitude dan perilaku. Itulah suatu saat Tuhan berhadapan dengan para ahli Taurat dan dia berkata, jika kamu tidak berlaku seperti mereka, kamu gak masuk surga. Maksudnya kita harus belajar dari para Farisi. Mereka dalam perilaku, dalam attitude mereka benar. Yang membuat mereka tidak benar adalah mereka legalis di situ, menganut paham legalisme, hipokrit, yang menafikan mereka. Tapi dalam mentaati Taurat, wow, mereka luar biasa di situ. Nah, kita melihat hal ini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran yang mana? Kemudian kebenaran yang kedua adalah aletheia. Aletheia ini merujuk kepada pribadi Allah, pribadi seperangkat karakter, sifat, gagasan, kelakuan, semua apa yang perkataannya, hidupnya, di lifestyle-nya, yaitu Kristus Yesus, tidak ada yang lain. Karena itu gereja harus kembali kepada pengajaran-pengajaran yang benar. Wabah corona ini menjadi batu ujian bagi pengajaran karismatik, di mana pengajaran karismatik teologi kemakmuran telah gagal. Yang kita melihat, tapi umat perlu dibawa untuk melihat bagaimana cara Allah memproses mereka dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Nah, ini kita lihat. Lalu dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan perbuatan yang baik, manusia kepunyaan Allah di sini yang menjadi milik Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, untuk melakukan perbuatan baik sebagai tanggapan, respon daripada ketertebusan kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, ditebus oleh Allah. Maka
kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di situ sebagai tanggapan atas keselamatan ketertebusan kita, sebagai ucapan syukur, maka sikap kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik di situ. Tuhan Yesus memberkati kita sampai di sini. Selamat malam. Ini hal yang simple, yang sederhana, dengan fasilitas yang sangat sederhana kita bisa berbagi, tapi esensinya adalah kita dapat menerima kebenaran ini dengan baik. Biarlah kita semua dimerdekakan oleh kebenaran ini. If you know about the truth shall make you free. Oke, God mau bless us di malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada streaming yang berikutnya, entah di timeline saya di Facebook ataupun di fanpage ataupun di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat semua, di malam hari ini. Selamat beristirahat. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Bahwa pertolongan kita datang kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, selamat malam, Tuhan berkati, shalom.